Sejarah penjajahan bangsa luar di Indonesia tak lepas dari masa kolonial dan imperialisme Belanda dalam waktu yang cukup panjang. Dilansir dari buku sejarah oleh Dr. Andes Anwar Kunia dan Dr. Andes Haji Muhammad Suryana, benih kekuasaan Belanda di Indonesia mulai muncul sejak adanya ekspedisi 4 kapal dagang di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang mendarat di Banten pada tahun 1596. Ekspedisi tersebut berhasil membawa rombongan Belanda kembali ke negerinya dengan muatan kapal yang penuh rempah-rempah. Hal ini kemudian mendorong para pedagang Belanda untuk datang ke Indonesia. Hingga pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda akhirnya mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC atau Persekutuan Perusahaan Hindia Timur. Selain melakukan ekspedisi, Belanda juga melakukan penyebaran agama Kristen di berbagai daerah kekuasaan. Sejarah kristenisasi di Muntilan dimulai pada akhir abad ke-19 dengan kedatangan misionaris Katolik bernama Pastor Franciscus van Lith. Ia tiba di Muntilan pada tahun 1896 dengan mulai membawa misi penyebaran agama Katolik di daerah tersebut. Van Lith menyadari pentingnya pendidikan dalam menarik perhatian masyarakat, sehingga ia mendirikan sekolah yang dapat diakses oleh anak-anak pribumi dari berbagai latar belakang. Saat itu, ia mendirikan sekolah bernama Kwik School yang sekarang menjadi SMA Van Lith Muntilan. Sekolah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial yang membantu memperkenalkan ajaran Kristen kepada masyarakat Muntilan. Pada tahun 1895, sebelum kedatangan Van Lith, sudah ada beberapa orang pribumi yang dibaptis oleh pastor lainnya. Namun, aktivitas misionaris secara terorganisir baru dimulai setelah Van Lith mengambil alih. Ia menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pengembangan masyarakat dengan membuka sekolah-sekolah dan memberikan layanan kesehatan. Melalui pendekatan ini, ia berhasil membangun hubungan baik dengan penduduk setempat dan mengurangi resistensi terhadap ajaran Kristen. Proses kristenisasi di Muntilan sendiri tidak berjalan dengan mulus. Ada tantangan yang salah satunya dari komunitas Muslim yang sudah mapan di daerah tersebut. Ulama setempat melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan identitas Islam masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan sekolah-sekolah Kristen seperti yang telah didirikan oleh Van Lith menarik perhatian banyak orang tua untuk mengirimkan anak-anak mereka belajar di sana. Terlepas dari latar belakang agama mereka, setelah Perang Dunia II dan agresi Belanda di Indonesia, kondisi sosial politik di Muntilan mengalami perubahan signifikan. Meskipun banyak jemaat Kristen yang terpaksa mengungsi akibat konflik, usaha-usaha misionaris tetap berlangsung. Hingga pada tahun 1942, jemaat pertama Gereja Kristen Jawa atau GKI di Muntilan dibentuk dan mulai melakukan kebaktian secara teratur. Ini menandai awal dari konsolidasi komunitas Kristen di daerah tersebut. Adapun respon-respon komunitas Islam terhadap kristenisasi di wilayah Muntilan ini muncul dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah respon dari organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri merupakan sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 18 November 1912. Didirikannya Muhammadiyah di Yogyakarta ini merupakan salah satu tujuan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini berfungsi sebagai gerakan sosial religius yang bertujuan untuk memperbarui ajaran Islam dan mengembalikan praktek keagamaan kepada sumber-sumber asli, yaitu Al-Quran dan Hadis. Selain itu, ada salah satu teori yang berkembang tentang faktor-faktor lahirnya Muhammadiyah adalah karena perkembangan kegiatan misi Kristen di Jawa. Penetrasi Kristen ini berawal ketika para penguasa keraton Yogyakarta saat itu atas desakan pemerintah kolonial Belanda menyetujui pencabutan larangan penginjilan terhadap masyarakat Jawa.
Sehingga misi kristenisasi terus menyebar hingga pada tahun 1850-an kegiatan kristenisasi berlangsung lebih mendalam ke wilayah Jawa Tengah. Dari situlah mulai menjadi dorongan kuat bagi lahirnya kesadaran kaum muslimin untuk melawan kegiatan-kegiatan misi ini. Memasuki tahun 1912 Masehi, Yogyakarta dan Surakarta dijadikan target pemerintah kolonial Belanda untuk dipatahkan kekuatan Islamnya dan dijadikan medan kristenisasi. Alasannya karena Surakarta dan Yogyakarta telah dikelilingi pusat-pusat pendidikan, terutama pendidikan kristenisasi, yaitu dari Salatiga, Ungaran, Kebumen, Boyolali, serta Magelang sebagai pusat pendidikan serdadu Belanda. Menghadapi tantangan demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan organisasinya giat melakukan tabligh, merapikan dan mempermodern caranya. Kiai Haji Ahmad Dahlan bahkan sering mengadakan diskusi-diskusi ataupun debat dengan pastor dan pendeta. Tujuannya tidak lain adalah untuk menunjukkan kebenaran Islam dan kemampuan umatnya dalam mempertahankan agamanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan para misionaris Kristen, karena dalam pandangannya, melawan dan menentang peran aktif mereka dan menghentikan penetrasinya melalui konfrontasi langsung adalah sesuatu yang tidak strategis dan efektif. Menurutnya, ada yang lebih penting dari itu semua, yakni membangkitkan kesadaran kaum muslim mengenai akibat-akibat yang akan muncul dari kegiatan misi tersebut. Oleh karena itu, membangun infrastruktur gerakan lebih diutamakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan daripada terlibat langsung dalam konfrontasi sengit dengan kelompok Kristen. Dengan berbuat demikian, Ahmad Dahlan bermaksud menjadikan kaum muslim mampu menghadapi dan menghadang peningkatan pengaruh misi Kristen. Di Muntilan, organisasi Muhammadiyah masuk pertama kali dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1919 Masehi. Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu datang dari Yogyakarta ke Muntilan yang berjarak sekitar 40 km untuk menemui dan melakukan debat keyakinan dengan salah satu misionaris Belanda bernama Frans van Lyck. Debat dilakukan di serambi Masjid Kauman Muntilan yang bertujuan untuk menghadang dan menghentikan niat ekspansi tanah wilayah misionaris saat itu, di mana akan memindahkan seluruh lokasi warga kampung Kauman Muntilan dari tempat tinggalnya. Frans van Lyck pun bisa dikalahkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam debat tersebut, sehingga ekspansi dapat dihentikan. Salah satu tokoh warga kampung Kauman yang mengatur hal itu adalah Kiai Haji Maksum yang merupakan seorang penghulu di Sawangan, Magelang. Kiai Haji Maksum inilah yang kemudian mendapat amanah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai Ketua Umum Pimpinan Caron Grup Muhammadiyah Muntilan pada tahun 1924. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah menanggapi tantangan ini dengan mendirikan lembaga pendidikan modern, Quick School Islam. Melalui pendidikan, ia berupaya untuk memberikan alternatif yang kuat terhadap sekolah-sekolah Belanda yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Dengan cara ini, Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada pengajaran agama, tetapi juga memberikan pendidikan umum yang berkualitas kepada umat muslim. Ini menjadi salah satu strategi utama dalam membentuk pengaruh misi Kristen di kalangan masyarakat. Itulah sekilas mengenai sejarah kristenisasi di Muntilan, Magelang. Semoga dapat bermanfaat.